Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi pemirsa setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semua dalam keadaan baik. Saya menyambut Anda kembali dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Kita semua terlahir sebagai pemenang karena dari 3,5 juta sperma yang berhasil menembus sel telur adalah kita. Mulai dari embrio, bayi dalam kandungan, lalu kita lahir ke dunia, bertumbuh dewasa, hingga menjalani hidup saat ini. Setelah menjalani kehidupan masing-masing dari kita berproses, hingga membentuk siapa kita pada hari ini. Bahkan sebagian besar dari kita akhirnya terjebak menjadi manusia rata-rata, tidak seluar biasa perjalanan awal hidup kita. Kita sering mendengar komentar, wah, orang itu beruntung ya, apa yang dilakukannya selalu berhasil. Bahkan kotoran pun disentuh berubah menjadi emas. Atau sebagian lainnya mengomentari yang lain sebagai orang yang sial. Hal-hal baik berubah menjadi buruk kalau disentuh dia. Tentu saja komentar ini tidak benar. Jika Anda mengamati lebih dalam kehidupan seseorang yang disebut beruntung dan tidak beruntung, maka Anda akan menemukan bahwa si beruntung memiliki kebiasaan melakukan apa yang benar, dan si tidak beruntung memiliki kebiasaan melakukan apa yang salah secara berulang-ulang. Seperti yang sudah kita ketahui, apa yang dilakukan berulang-ulang akan menetap permanen sebagai sebuah kebiasaan dan akhirnya membentuk karakter. Menurut Lao Tzu, filsuf timur yang kemudian dipopulerkan oleh Margaret Thatcher, perhatikan pikiran-pikiranmu karena akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakan-tindakanmu. Perhatikan tindakan-tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan-kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaan-kebiasaanmu karena akan menjadi watakmu. Dan watakmu yang akan membentuk nasibmu. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa kita masih memiliki kehidupan kayak sekarang? Ternyata semua berawal dari pikiran-pikiran kita. Pikiran kita mempengaruhi perasaan, perasaan mendorong tindakan, dan tindakan akan berpengaruh terhadap hasil. Dan tidak ada hasil positif dimulai dari yang negatif. Jika ingin hasil positif, lakukan kebiasaan positif yang mendukung sukses dan bahagia Anda. Sukses dan bahagia adalah dua kata yang mendeskripsikan kehidupan yang sempurna dalam kehidupan manusia, dan untuk mencapainya, seseorang bahkan bisa melakukan banyak persiapan dan juga mengorbankan banyak hal. Memiliki kehidupan yang sukses dan bahagia merupakan impian banyak orang dan juga bisa dikatakan sebagai tujuan hidup utama, terlepas dari standarnya yang berbeda-beda untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan tersebut. Dan dalam hidup kita, untuk mendapatkannya bisa dimulai sederhana yang dilakukan secara rutin, menjadi kebiasaan dan membentuk karakter. Nggak ada kunci rahasia sukses, ya. Kuncinya hanyalah persiapan yang matang, kerja keras dan doa. Namun hal tersebut tentunya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ada 5 kebiasaan baik yang mendukung pencapaian sukses dan bahagia Anda. Yang pertama, melakukan hal produktif. Produktif itu berbeda dengan sibuk. Orang yang sibuk mengerjakan semua hal, sementara orang yang produktif memiliki prioritas yang jelas sehingga dapat memilah-milah pekerjaan yang mana yang perlu dikerjakan dan yang tidak. Orang sibuk mungkin nggak terlihat happy, hanya merasa keren-kerenan aja walaupun sebenarnya terpaksa mereka dan nggak punya banyak waktu untuk istirahat. Berbeda dengan orang produktif, mereka akan lebih bahagia karena bisa mengatur waktu dengan baik sehingga memiliki waktu istirahat yang cukup dan tidak tersiksa dengan banyaknya pekerjaan dan aktivitas. Yang kedua, mengubah pola pikir. Orang gagal akan melihat masalah sebagai beban, namun orang yang berhasil akan melihat masalah sebagai peluang untuk bertumbuh dan tidak menjadikannya beban, melainkan tantangan yang ia yakini bisa dilewati. Orang akan sulit bahagia jika dalam pikirannya adalah hal-hal negatif. Namun jika pikirannya dipenuhi hal-hal positif,
maka orang tersebut tidak akan pernah kehabisan semangat dan selalu punya alasan untuk bahagia. Memang membiasakannya secara perlahan adalah dengan cara menghindari pikiran yang negatif dan lebih mendekatkan diri kepada hal-hal yang membuat Anda menjadi positif. Yang ketiga, mampu mengapresiasi orang lain. Kebiasaan yang satu ini kesannya sepele loh, tapi sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa tulus dalam mengapresiasi dan mendukung orang lain. Dan ini adalah salah satu kebiasaan yang membuat Anda sukses dan happy. Anda menunjukkan secara tulus karena pada saat Anda tulus, hati Anda dalam kondisi damai, jauh dari rasa iri, sehingga bisa merasa bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Jangan disepelekan loh. Mampu mengapresiasi dan mendukung orang lain bisa membuat Anda memiliki personal branding yang baik, sehingga orang akan menilai, oh ya, karakter Anda sebagai sosok yang sportif dan positif. Kalau udah begini, akan banyak orang yang ingin berteman dengan Anda, karir juga akan lebih baik, dan tatkala Anda memiliki masalah, orang akan happy membantu Anda. Yang keempat, berani keluar dari zona nyaman. Oke, Anda harus siap dengan perubahan dan jangan menutup diri, karena itu hanya akan menghambat perkembangan diri Anda dan akhirnya membuat Anda sulit untuk menjadi sukses. Sebaliknya, jika Anda berani menghadapi ketakutan dan tidak berhenti pada hal yang membuat Anda nyaman, Anda akan selalu termotivasi untuk bergerak maju. Berani keluar dari zona nyaman juga membuat Anda happy, karena selalu menemukan hal-hal baru yang membuat Anda menjadi seseorang yang lebih baik. Anda bisa menemukan hal-hal indah yang menginspirasi ketika berani keluar dari zona nyaman, dan pada akhirnya itu bisa memicu Anda untuk lebih mencintai diri sendiri dan menemukan versi terbaik diri Anda. Yang kelima, menjadi seseorang yang pandai bersyukur. Sudah bukan rahasia lagi bahwa dengan bersyukur Anda bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian jiwa. Apapun keadaan Anda saat ini, syukurilah dan terimalah sebagai hasil atas pencapaian Anda dalam hidup. Ini bukan berarti Anda cepat puas, tapi melainkan ini adalah cara untuk menghargai diri sendiri, sehingga Anda tidak keras hati pada diri sendiri. Bagaimanapun juga kan Anda sudah berusaha, sudah kerja keras, melakukan banyak hal. Sempurnakan usaha Anda dengan bersyukur, niscaya Anda akan lebih bahagia. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing pada kali ini. Pada video selanjutnya, saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan baru kenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silahkan like, subscribe, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.